Laporan mingguan ke-499 dari CS Football Observatory menyajikan daftar 100 kiper paling berprestasi di dunia selama setahun terakhir, berdasarkan sebuah indeks yang dirancang khusus dengan skala dari 1 hingga 100 oleh lembaga tersebut. Yang menempati posisi teratas adalah Gianluigi Donnarumma dari Paris Saint-Germain, diikuti oleh kiper asal Swiss Yann Sommer dari Inter, dan Thibaut Courtois dari Real Madrid di peringkat ketiga. Indeks ini didasarkan pada tingkat kompetitif pertandingan yang dimainkan, hasil pertandingan, serta selisih dalam persentase penyelamatan di liga dibandingkan dengan kekuatan lini pertahanan tim yang digunakan. Hanya kiper yang memiliki selisih positif dalam kriteria terakhir dan yang telah memainkan minimal 20 pertandingan liga dalam 365 hari terakhir yang masuk dalam klasemen ini. Menjelang pertandingan leg kedua perempat final Liga Champions antara Inter Milan dan Bayern Munich, Henrikh Mkhitaryan berbicara kepada Inter TV tentang pentingnya pengalaman dan kesiapan tim untuk menghadapi tantangan besar tersebut. Mkhitaryan menekankan pentingnya fokus sepanjang pertandingan, baik selama 90 menit maupun 120 menit, untuk tetap tenang dalam menghadapi tekanan. Ia mengakui kekuatan Bayern Munich namun percaya bahwa Inter juga bisa menciptakan masalah bagi tim Jerman dan meraih kemenangan jika bermain dengan baik. Selain itu, Mkhitaryan mengungkapkan bahwa sejak final Liga Champions 2 tahun lalu, tim telah berkembang pesat dan kini siap untuk meraih impian mereka. Ia menegaskan bahwa pertandingan penting seperti ini akan selalu dikenang, dan seluruh tim bertekad untuk memberikan penampilan terbaik demi membuat semua orang, termasuk penggemar, bangga. Jelang pertandingan leg kedua perempat final Liga Champions melawan Bayern Munich, pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi, berbicara kepada Inter TV mengenai persiapan timnya. Inzaghi mengingatkan tim untuk tetap fokus pada penampilan apik mereka di leg pertama di Munich, di mana mereka menunjukkan permainan sepak bola yang sangat baik dan solid dalam bertahan. Ingatlah penampilan kami di Munich, kami bermain dengan sangat baik dan bertahan bersama-sama saat dibutuhkan. Besok kami harus tampil sebagai tim melawan lawan yang sangat kuat yang memiliki banyak pemain hebat, ujar Inzaghi. Menanggapi tekanan tinggi yang sering diberikan Bayern, Inzaghi menekankan pentingnya penguasaan bola yang baik sejak dari bawah. Ini akan menjadi hal yang sangat penting. Kami harus mampu bermain dengan teknik yang baik. Di leg pertama, kami berhasil mengatasi tekanan tinggi mereka dengan baik, dan teknik akan menjadi kunci untuk kedua tim. Inzaghi juga mengungkapkan betapa pentingnya dukungan dari para penggemar Inter yang akan hadir di stadion. Saya tahu akan ada banyak penggemar kami, seperti biasa mereka akan berada di sisi kami. Kami sangat membutuhkan mereka karena ini adalah musim yang panjang, dan kami bangga masih berada di jalur untuk meraih gelar di semua kompetisi. Kami akan bermain dengan semangat tinggi, dengan penggemar kami selalu di belakang kami. Pelatih Bayern Munchen, Vincent Kompany, menegaskan bahwa timnya siap menghadapi Inter Milan di leg kedua perempat final Liga Champions di San Siro. Dalam konferensi pers, Kompany menyoroti pentingnya kemenangan dan menyatakan bahwa detail kecil akan menjadi penentu dalam laga yang penuh tekanan tersebut. Kompany menilai Inter sebagai tim tangguh baik dalam bertahan maupun menyerang, dan mengakui atmosfer San Siro yang luar biasa. Meskipun kalah 2-1 di leg pertama, Bayern fokus pada kemenangan dan siap menghadapi skenario apapun, termasuk adu penalti. Ia juga memberikan pujian untuk pemain muda Jonas Urbik yang dipercaya untuk tampil, meski beberapa pemain utama absen. Mengenai kritik dari Lothar Matthaus soal pemain yang harus menjadi starter, Kompany menegaskan bahwa ia menghormati semua pendapat dan lebih fokus pada objektivitas pertandingan. Fokus Bayern adalah meraih kemenangan dan mencapai final di Munchen. Harry Kane, striker Bayern Munich, menyatakan kesiapan timnya untuk leg kedua perempat final Liga Champions melawan Inter Milan yang akan digelar di San Siro. Kane mengungkapkan bahwa meskipun ia merasa kecewa atas peluang yang terlewat di leg pertama, ia tetap yakin Bayern dapat membalikan keadaan. Ia menekankan pentingnya menciptakan lebih banyak peluang dan menjadi lebih efisien dalam pertandingan mendatang. Kane juga menanggapi komentar tentang perayaan Inter, menyebutkan bahwa itu adalah hal yang biasa dalam sepak bola dan tidak mempengaruhi fokus tim. Ia mengakui kualitas tinggi yang dimiliki Inter, terutama dalam transisi permainan dan kekuatan gelandang mereka. Mengenai Lautaro Martinez, Kane memuji striker Inter tersebut sebagai salah satu penyerang terbaik, yang memberikan lebih banyak kontribusi bagi tim selain mencetak gol. Dalam menghadapi kritik terhadap penampilan Kim, Kane menganggap itu sebagai motivasi tambahan bagi tim dan percaya bahwa Kim, bersama bek lainnya, akan memberikan performa terbaik di leg kedua.
Kane menegaskan bahwa fokusnya bukan pada gelar pencetak gol terbanyak, tetapi pada kemenangan tim dan berkontribusi untuk kesuksesan kolektif Bayern. Fokus juga tertuju pada Marko Arnautovic dalam episode kemarin dari acara FIFA El Football, menyusul penampilan hebatnya pada hari Sabtu lalu dalam kemenangan Inter melawan Cagliari. Arnautovic, pada usia 33 tahun, dibeli dengan harga mahal oleh Inter. Tidak ada yang pernah meragukan bahwa dia adalah pemain yang kuat, ujar Lele Adani. Lalu, selalu ada pertanyaan tentang hubungan antara nilai dan performa. Misalnya, dia pernah bermain di Liga Champions bersama Inter, ia bisa terlihat kecil atau besar, karirnya berbicara. Arnautovic telah melakukan sedikit dibandingkan dengan nilai dirinya. Jika dia dalam kondisi baik, dia bisa melakukan aksi seperti assist untuk Lautaro, yang hanya bisa dilakukan oleh sedikit penyerang di Serie A. Gol yang dia cetak melawan Lazio adalah sebuah mahakarya. Dia adalah pemain yang juga mencetak gol-gol penting seperti saat di Liga Champions melawan Atletico. Dalam malam-malam tertentu dia tidak ketakutan, malah tampil lebih karena dia tidak takut dan tahu siapa dirinya. Penyesalannya adalah dia telah melakukan terlalu sedikit. Lucas Beltran, penyerang Fiorentina, berbicara tentang dirinya, timnya, dan Serie A dalam wawancara dengan Tutto Mercato Web. Beltran mengungkapkan kekagumannya terhadap Lautaro Martinez, yang ia sebut sebagai salah satu penyerang terbaik di dunia. Ia memuji prestasi Lautaro, termasuk memenangkan Scudetto, Copa America, Piala Dunia, menjadi top skor, dan mencapai final Liga Champions. Selain itu, Beltran juga memberikan pujian kepada rekan senegaranya, Santiago Castro, penyerang Bologna yang dianggap memiliki kualitas luar biasa dan berkembang pesat sejak datang ke Italia. Beltran menilai Castro sebagai penyerang sejati yang memiliki masa depan cerah jika terus menunjukkan performa terbaiknya. Mantan Direktur Napoli, Pierpaolo Marino, menyoroti penampilan tim asuhan Antonio Conte saat menang atas Empoli, menyebut mereka tampil dominan kecuali pada 15 menit awal laga. Dalam wawancara dengan Televomero, Marino menilai laga pekan depan bisa menjadi penentu dalam perburuan posisi di klasemen. Ia juga mengingatkan agar Napoli tidak lengah saat menghadapi Monza, menyebut laga tersebut layaknya final. Kalau saya bermain di Napoli sekarang, saya akan anggap laga melawan Monza sebagai pertandingan hidup mati. 3 poin itu wajib diraih, atau musim bisa berakhir, tegas Marino. Ia yakin Napoli bisa menyapu bersih 6 laga tersisa jika tampil dengan mentalitas yang tepat. Fernando Morientes, mantan penyerang Real Madrid, mengungkapkan pendapatnya mengenai Liga Champions musim ini yang sangat spektakuler. Ia mengakui 3 tim favorit utama, yakni Barcelona, PSG, dan Inter Milan, dengan menyoroti keunggulan Inter dalam pertahanan yang solid, hanya kebobolan 3 gol. Kemenangan Inter atas Bayern Munich dinilai bisa menjadi titik balik mental bagi tim. Morientes juga memuji pelatih Simone Inzaghi yang berhasil membangun pertahanan hampir sempurna dan memanfaatkan kecepatan penyerang seperti Marcus Thuram dan Lautaro Martinez. Ia menyebutkan bahwa Inzaghi telah menciptakan tim yang kompak dan siap berjuang bersama. Selain itu, Morientes menyimpan kenangan dengan Inzaghi berupa kaos Lazio yang ditukar setelah pertandingan Liga Champions 2001. Morientes menilai Inter memiliki peluang besar untuk meraih treble musim ini, dengan pertahanan kuat dan penyerang tajam seperti Lautaro dan Thuram. Menjelang laga panas antara Inter Milan dan Bayern Munchen, legenda sepak bola sekaligus mantan pelatih Fabio Capello memberikan analisanya di studio Sky Sport. Dengan Inter membawa modal kemenangan 2-1 di leg pertama, Capello memperingatkan skuad asuhan Simone Inzaghi untuk tidak terlena. Ini akan menjadi pertandingan yang sulit, buka Capello. Bayern adalah tim hebat dan mereka pasti datang dengan misi membalikkan keadaan. Inter harus sangat hati-hati. Menurut Capello, kesalahan fatal bagi Inter adalah jika mereka mencoba bermain aman hanya demi mempertahankan keunggulan agregat. Mereka harus bermain seperti skor masih 0-0. Tidak boleh ada perhitungan. Bermain terbuka adalah kunci, karena Inter sangat berbahaya di ruang terbuka, dan Bayern akan dipaksa keluar menyerang. Pertandingan ini diprediksi akan berlangsung sengit dan penuh tensi, dengan kedua tim membawa ambisi besar untuk melangkah lebih jauh di Liga Champions. Capello menegaskan, Inter adalah tim yang lengkap, tapi mereka harus berani bermain dengan kepala tegak.